Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai. Dan demikianlah mazmur Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Diberkatilah Tuhan dengan gembira. Datanglah ke dalam hadirat-Nya dengan nyanyian syukur. Ketahuilah bahwa Tuhan itu dialah Tuhan Elohim kita. Dia yang menjadikan kita umat kepunyaan miliknya, domba gembalaannya. Masuklah dengan gerbangnya dengan ucapan syukur pelatarannya. Pujian dan bersyukur kepadanya. Berkatilah namanya, sebab nama Tuhan itu tinggi. Sebab Tuhan itu baik kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya turun-temurun. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan yang kami tinggikan. Kau juga tibakan rekan-rekan kami yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Biar untuk sama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami perlu nafas kehidupan untuk menyembah dan meninggikan-Mu ya Bapa. Biarlah tema YHS di minggu terakhir ini semua yang benar ada dalam bagian kehidupan pribadi kami, gereja kami, bahkan keluarga kami. Engkau yang mendengar segala seruan kami Tuhan. Kami mau patahkan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang dengan pertemuan ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, biar Roh Kudus-Mu yang kami undang untuk bersama-sama kami, untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bapa, Engkau mendengar segala seruan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena semua yang benar ada daripada-Mu. Semua yang benar Kau turunkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk memulihkan kami, memberikan kami keselamatan, memberikan kami hikmat dan bijaksana, bahkan hidup yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Kami yakin di mana kami bersatu hati untuk menyembah-Mu, kuasa-Mu datang sempurna untuk kehidupan kami, untuk gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu. Jemaat saya untuk makin berdiri, katakan pujian ini dan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan pernah bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa.
benar daripada Engkau Tuhan Yesus. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory bagimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. Glory, glory. Ada berkat Bapa dari surga untuk kita semua, amin. Ada yang benar dari surga untuk kita semua, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, praise the Lord. Hosana bagi Kau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Glory, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji Yesus. Haleluya. Puji. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini dapat berbau harum di altar-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami hanya bergloria bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama. Kami mau memuji Engkau dengan kegirangan yang Kau berikan untuk kami. Kami ingin memuji Engkau dengan kecapi, dengan gendang, dengan seruling, dengan musik-musik, dengan tarian di tempat ini. Haleluya. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ada kuasa dalam nama Yesus kita, amin. Kalau Tuhan Yesus kita memberikan kuasa, salam kiri kanan-Mu. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan kita, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus kita, amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Dia
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita untuk Yesus kita. Haleluya. Di atas segala nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa atas nama. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus sudah segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa Yesus. Engkau yang di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus kita, amin. Hari berganti hari tak berkesudahan kasih setia Tuhan untuk kita. Kita terus katakan pujian. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar percayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Yesus yang pegang tangan kita, amin. Tak berkesudahan hari demi hari untuk kehidupan kita, ada rahmat dan berkat Tuhan yang melimpah. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita menerima firman Tuhan dari Pastor Lili, mari kita berdoa akan kebenaran firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan YHS memberikan tema semua yang benar untuk kita, amin. Tapi kebenaran itu ada di dalam Yesus. Kebenaran itu yang menyelamatkan melalui Yesus untuk kita. Kebenaran itu yang memberikan kita hidup melalui Yesus. Dialah pengharapan untuk kita. Thanks the Lord. Tuhan, kami mau menerima firman, bahwa firman-Mu itu adalah benar, bahwa firman itu menjadi pelita bagi kaki kami, bahwa firman itu adalah terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku hidup hanya bagi-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janjiku kepada
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, Engkau adalah kebenaran dan hidup. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kan ku hidup tak berharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu hanya kepadamu Tuhan. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Kami siap dilawat firman-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap hanya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Selama kami hidup, hanya hidup bagi-Mu Tuhan. Hidup tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Biar musuh memuji Tuhan. Marilah angkat penyembahan-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ucapan syukur-Mu kepada Yesus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, Anak yang tunggal, yang memberikan kami hidup. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur bisa memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Thanks to Lord. Terima kasih. Karena kami hidup adalah hanya daripada-Mu, yang memberikan rahmat-Mu yang baru setiap pagi, yang memberikan napas kehidupan yang baru setiap pagi. Untuk kami menikmati Tuhan, untuk kami menikmati, kami membalas hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih.
selama ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. selama ku Kami mau menyembah-Mu sebelum kami mendengar firman. Biar penyembahan kami dapat berbau harum kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang mempunyai kebenaran itu sendiri. Terima kasih akan hidup kami, Tuhan. Kalau ku hidup bagiku, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita sembah Dia sebagai Tuhan yang benar. Yesus, Kau kebenaran untuk kami. Yesus, di saat kami hidup hanya untuk kami persembahkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Beri bagimu kami Tuhan yang benar. Hadirlah untuk kami Tuhan yang benar. Hosana bagi Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Lihat hati kami Tuhan, lihat mulut kami, lihat lidah bibir kami mengaku Kau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekiralah Bapa, ada kuasa-Mu, ada kasih-Mu, karena Engkau yang benar dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawa kami
jiwaku dekat padamu. Kami mau terbang bagaikan raja. Terbang bagaikan raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa Kasih-Mu Tuhan. Katakan pujian ini dengan lembut. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa kami Tuhan, bawa kami untuk melekat kepada hadirat-Mu Tuhan. Dekat padamu Tuhan, terbang bagaikan raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi. kami siap di laut firman-Mu Tuhan. Kasih-Mu Melingkupi kami, Kasih-Mu melingkupi hidupku dan bawa kami bawaku dekat terbang bagaikan raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu dan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Kami mau terbang tinggi ya Bapa. Terbang bagaikan raja wali, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Kasih-Mu melingkupi hidup. bawa jemaat ini kepada Engkau Tuhan. Bawaku Tanpa terkecuali ya Bapa, kami mau terbang tinggi. Yang ada di ruangan ini kami mau terbang tinggi Tuhan. Karena kasih-Mu yang memberikan kebenaran untuk kami. rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu mengangkatku
Ampuni kami semua Tuhan. Bila kami Tuhan mengabaikan kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu melingkupi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami terus menghayati kasih-Mu, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Dan kami mau terus berpengharapan kepadamu Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Agar kami semakin hari boleh bagaikan Raja Wali Tuhan. Kami tidak boleh Tuhan jatuh. Kami tidak boleh lemah Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Bapa yang luar biasa. Bapa di atas segala Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap merenungkan. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Agar seluruh hidup kami boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dan terlebih kuduskan hati anak-Mu ini. Kuduskan, sucikan hati anak-Mu ini. Biarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya berasal dari Engkau sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Di tahun baru yang indah ini ada sukacita, ada kemenangan. Amin semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai semua yang benar. Kita ambil dari Filipi pasal 4 ayat 8. Oke, makasih. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudaraku, segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau kita baca ayat ini, Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi agar senantiasa memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji. Itu semua harus kita pikirkan. Kalau kita tahu pada waktu itu, Rasul Paulus pada waktu itu Rasul Paulus dalam menghadapi banyak penderitaan, bahaya, bahkan pada saat itu dia di penjara. Dia belum tahu apakah dia tidak dibebaskan atau dia dihukum mati. Tetapi bagi Paulus dia terlalu percaya bahwa dia akan dibebaskan. Kalau kita tahu kehidupan Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia orang yang pintar terpandang dan sukses dalam agama Yahudi. Namun dengan adanya pertobatan dia secara total dan perjumpaan dengan Yesus Kristus, Paulus justru banyak mengalami bahaya, tekanan, penderitaan. Namun bagi Paulus semuanya itu tidak membuat dia kecewa. Tidak membuat dia marah.
Dan tidak dia membuat meninggalkan Tuhan. Malahan dia bersuka cita dan hidupnya penuh dalam damai sejahtera. Kok aneh? Ternyata rahasia Paulus hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan karena yang pertama, dia sudah menemukan Kristus Yesus dan dia mempercayakan seluruh hidupnya bagi dia. Pengabdian total kepada dia. Kalau ku hidup, hidup bagi dia. Seperti yang lagu kita nyanyikan tadi. Apakah kalau kita di sini hidup? Karena kita sudah menemukan Yesus dalam hidup kita. Apakah kita hidup bagi dia? Pengabdian kita total pada dia. Ataukah untuk kepentingan kita sendiri? Ataukah untuk kepentingan orang lain? Rasul Paulus tidak ada keraguan sedikit pun atas hidupnya untuk mempercayakan kepada Kristus. Yang kedua, dalam seluruh kehidupan Rasul Paulus, dia selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita buka Filipi pasal 2 ayat 16, kita buka Filipi pasal 2 ayat 16. Sambil memegang teguh firman kehidupan, supaya aku dapat bersuka cita pada hari Kristus, bahwa aku tidak berlari-lari sia-sia ataupun bersusah payah dalam kesia-siaan. Rasul Paulus penuh dengan keyakinan, dengan kehidupan hidupnya dipenuhi dengan kebenaran firman. Itulah yang membuat dia sukacita. Itulah sehingga dia walaupun penuh penderitaan, mengalami bahaya, menghadapi banyak bahaya, tetapi baginya dia tidak berlari dengan sia-sia atau bersusah payah dalam kesia-siaan. Semuanya tidak ada di pikiran daripada Rasul Paulus. Justru dia merasakan kasih Yesus pada saat dia penuh penderitaan dalam bahaya. Kasih itu akan semakin nyata dalam hidupnya. Amin. Berapa banyak kita tidak merasakan, tidak menikmati kasih Yesus pada saat kita punya masalah, pada saat kita punya penderitaan. Seringkali semuanya itu membuat kita hancur. Membuat kita tidak bisa bangkit. Membuat kita terpuruk. Tapi hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Justru penderitaan itu tidak menjadi sia-sia. Dan bukan jeripayah yang sia-sia. Tapi apa yang dulu merupakan keuntungan menjadi kerugian pada saat dia menjumpai, telah ketemu dengan Yesus. Karena tujuannya hanya satu, kerajaan surga. Amin. Yang ketiga, Rasul Paulus mengenal dengan benar dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Hari ini kita banyak baca firman ya, buka ayat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Kita tahu bahwa putra Elohim telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita sehingga kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam putranya Yesus Kristus. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Karena Rasul Paulus sudah mengenal Dia adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Sehingga Rasul Paulus di dalam bahaya, penderitaan, tekanan, dia mampu mengolah, menguasai pikirannya dengan hal-hal yang benar. Sehingga dia tidak pernah kecewa, tidak pernah marah, tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang telah dihadapi di dalam penderitaannya. Sebaliknya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan penderitaan, Paulus
mampu memikirkan hal yang benar dan positif dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang telah diterimanya. Membuktikan Rasul Paulus telah meyakini kasih Yesus telah mengalir dalam hidupnya. Bagi Paulus, hidup bukan tentang memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu bagi diri Paulus, melainkan memberikan seluruh hidupnya, segenap segalanya kepada Tuhan, pengabdian total dan memuliakan nama Dia. Sebagai rasa syukur akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bagi Paulus, kesuksesan, keberhasilan tidak diukur dengan banyaknya kenyamanan, kenikmatan jasmani seperti yang diperoleh sebelum dia ketemu dengan Tuhan. Jika kesuksesan Paulus diukur dengan kenyamanan yang besar yang dia bisa nikmati, yang dia bisa banggakan, saya yakin dan percaya dalam hidup Rasul Paulus tidak akan bisa menikmati kasih Yesus. Dan dia juga tidak akan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dia tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dan tentunya dia tidak akan bisa bersyukur. Bagi Rasul Paulus, tidak ada pelayanan yang manis dan indah daripada menyaksikan orang-orang yang dilayaninya juga memberikan dirinya di dalam melayani. Berarti memuridkan demi memuridkan. Amin. Karena kesuksesan bukan diukur. Pelayanan sukses bukan diukur seberapa banyak orang yang dilayani. Tetapi seberapa orang yang kita layani memberikan dirinya juga untuk melayani orang. Memuridkan demi memuridkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak mungkin dapat memuliakan namanya dalam seluruh kehidupan kita kalau kita tidak bisa mengolah pikiran kita kepada semua yang benar. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati dalam tadi kita baca Filipi pasal 4 ayat 8. Kita buka kalimat terakhir. Pikirkanlah semuanya itu. Ulangi ya biar tahu jelas ya. Filipi pasal 4 ayat 8, kita buka coba tolong multimedia. Filipi pasal 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudaraku segala yang benar, segala yang mulia, segala yang adil, segala yang murni, segala yang menyenangkan, segala yang baik untuk didengar, segala kebajikan dan segala yang patut dipuji. Kita perhatikan, pikirkanlah semua itu. Kalimat pikirkanlah semua itu berarti merupakan kalimat perintah. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, buktinya apa? Buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Maksudnya pelihara adalah lakukan perintahku. Tadi merupakan kalimat perintah, berarti harus dilakukan enggak? Harus. Perintahnya apa? Ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman bukan cuma kita bawa Alkitab, kita bawa kemana-mana. Kita cuma buka aja. Bukan, kita buka, kita baca, kita renungkan, dan kita lakukan. Dan terlebih yang paling penting, dalam hidup kita ada rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap pikiran, tindakan kita sehari-hari akan mencerminkan cinta yang kuat. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Penuh percaya dan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan kehidupan kita menunjukkan betapa berharganya hidup kita bagi Dia dan untuk kemuliaan Dia. Karena kita diciptakan
oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia. Kolose 1 ayat 16 dan Roma pasal 11 ayat 36. Baca di rumah sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus tetap menyadari betapa pentingnya menjaga pikiran. Ia mengetahui setiap pikiran yang kita hasilkan dapat menjadi faktor penentu. Apakah pikiran kita yang menghasilkan suatu keputusan dan tindakan kita, membawa kita berlari-lari untuk memperoleh hadiah surgawi dari Tuhan dalam Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 11. Ataukah justru pikiran kita tidak kita olah, malah diolah dengan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita jauh dari Tuhan, hidup kita jalannya tersesat dan kita tidak sampai di tempat tujuan untuk memperoleh hadiah surgawi. Ternyata memiliki pikiran peran yang besar dalam membentuk, mengambil keputusan dan tindakan kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana dapat mengembangkan suatu cara berpikir yang dapat menuntun kita pada hidup berkemenangan dan berkenan di hati Tuhan. Supaya kita dapat mencapai tujuan kita, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Paulus tidak menginginkan jemaat di Filipi berlarut-larut hidup dalam ketakutan, kekecewaan, frustasi, marah, walaupun penuh penderitaan pada saat itu. Itu sebabnya Rasul Paulus mendorong jemaat Filipi untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan Yesus harus memikirkan hal-hal yang benar. Saya pagi hari ini akan membahas hal-hal yang benar. Kita tidak hanya memikirkan apa yang benar saja, tetapi kita harus menghidupi, mempraktekkan hal-hal yang benar itu, yang berhubungan dengan kebenaran, supaya kita memiliki pola pikir yang benar dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Dan tentunya kita akan beroleh hidup kemenangan demi kemenangan. Untuk memiliki pikiran yang benar, kita harus taat pada kebenaran firman Tuhan. Ini yang dilakukan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b, supaya cepat ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti mengolah, mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Merenungkan dan melakukan kebenaran dalam seluruh kehidupan kita. Dengan kata lain, berpedoman pada kebenaran firman Tuhan. Kita akan dituntun untuk selalu berpikiran tentang hal-hal yang benar. Serta melakukan tindakan yang benar. Dengan pikiran yang benar, Tuhan akan menyatakan kepada kita tentang kasih-Nya dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Pola pikiran kita ternyata berkuasa untuk menentukan keputusan dan tindakan kita. Apakah kita akan mengalami kemajuan? Apakah kita mengalami terobosan? Atau bahkan kita
semakin terpuruk dan mengalami kemunduran. Terkadang ada hal-hal yang menghambat dalam mencapai tujuan berasal dari pola pikiran kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita kepada kita semuanya di dalam Roma pasal 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Maksudnya, kita ini harus memiliki pola pikir yang dibangun dengan berdasarkan keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus. Bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Ya, karena Dia selalu menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Untuk itu seluruh hidup kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus menyadari dengan penuh bahwa keyakinan pada Dia, maka Dia selalu ada buat kita. Kita percaya dan yakin kita tidak akan pernah ditinggalkan. Dia selalu menyertai dan menolong tepat pada waktunya sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera dan sukacita melimpah dari Yesus Kristus walaupun kita dalam menghadapi persoalan dan permasalahan. Tuhan mengingatkan kita untuk merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting. Karena dengan memiliki pola pikir yang sesuai dengan firman, maka kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang berkenan, mana yang tidak, dan mana yang sempurna. Kita harus memilih pola pikir yang benar, semua yang benar yang berkenan di hadapan Dia. Sekalipun keadaan kita banyak masalah dan dunia semakin tidak tenang, bergoncang. Mengalami tidak kenyamanan kita. Kita harus terus berusaha berjuang untuk berlatih, untuk memikirkan, menerapkan pola pikir kepada hal-hal yang benar. Mengapa kita harus melatih? Untuk menerapkan, memikirkan, menerapkan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Karena pikiran kita terlalu mudah untuk terpengaruh hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena semuanya indah dan menggelitik hati kita seperti Hawa di Taman Eden. Penelitian menunjukkan bahwa hal-hal negatif itu cenderung mudah untuk mempengaruhi pola pikir kita. Benar enggak? Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi pola pikir kita. Mungkin dari bacaan, dari buku-buku, dari pengetahuan, informasi yang kita terima dari pergaulan kita, dari medsos. Baik yang sesuai kebenaran firman Tuhan maupun tidak. Kalau kita dengerin medsos ada satu orang yang mendengeri, saya akan makin ya Tuhan, ampuni Tuhan. Gimana Tuhan caranya Tuhan. Ini kan gak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi dia ngomong atas kebenaran firman Tuhan. Kalau demikian apa yang kita lakukan? Satu-satunya hanya bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Tidak perlu kita ngomong di medsos. Apa artinya kita ngomong di medsos seperti dia? Tuhan tidak mengendaki perpecahan. Tidak saling menjelekan. Tetapi duduk di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membenarkan sehingga Dia bisa membenarkan kehidupan yang lamanya dengan kehidupan yang baru setelah berjumpa dengan Yesus. Amin. Ketika kita memasukkan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang lahir adalah keputusan tindakan yang tidak benar, yang tidak juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya akan menghasilkan perbuatan yang sangat buruk di mata Tuhan. Kalau kita baca Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23.
Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23, baca di rumah ya. Pola pikir kita tentang hal-hal yang benar akan menuntun kita pada kehidupan rohani kita yang benar juga. Sehingga kita di dalam situasi apapun, baik tekanan, baik permasalahan, kita akan terbang seperti Raja Wali. Bukan semakin jatuh tapi semakin terbang. Masa bodoh masalah, Yesus ada bersama dengan kita. Dia akan berperkara dengan masalah kita dan kita akan tetap terbang tinggi. Ternyata pikiran kita adalah medan peperangan antara Tuhan dengan iblis. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang berpikir tentang hal-hal yang benar, maka cara pandang kita, tindakan keputusan kita adalah hal-hal yang benar. Coba bayangkan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya pandangan, punya pola pikir yang suka menjelekkan orang, suka mencari masalah, cari gara-gara, suka marah. Terus berkata-kata yang jelek, macam-macam, gak sesuai dengan kebenaran. Pasti akibat pergaulan itu kita bisa merasakan efeknya pada diri kita. Kalau kita bayangkan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya pola pikir semuanya hal-hal yang benar, pasti kita bisa membandingkan efek daripada pergaulan kita. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jujur, banyak anak Tuhan akhir-akhir ini banyak yang jatuh gara-gara pergaulan. Sudah banyak yang menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan izinkan iblis menjajah. Jangan izinkan iblis menghancurkan dengan mempengaruhi, menggelitik hati kita. Sehingga pola pikir kita akan melakukan hal-hal di luar yang benar. Iblis adalah biang kekacauan. Iblis adalah penipu yang unggul. Kita tahu bahwa iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati pada saat ini. Kita lihat sekarang di medsos, kejadian-kejadian banyak sekali anak-anak Tuhan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Memang usaha iblis untuk melemahkan iman orang percaya supaya mengalihkan perhatiannya dari yang benar, ikut kebenaran iblis. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Kita belajar dari cara pandang, pola pikir daripada 10 orang pengintai. Masih ngerti ya ceritanya, tahu kan ya? Kita bandingkan dengan Yosua dan Kaleb yang juga diutus untuk mengintai Kanaan. Kalau kita lihat mereka sama-sama 10 pengintai dengan Yosua dan Kaleb sama-sama mengintai tanah Kanaan. Mereka juga melihat keadaan negeri Kanaan itu dan orang-orang yang mendiami negeri tersebut. Tetapi perbedaannya adalah cara pandang, cara pola pikirannya untuk memandang persoalan yang ada di dalam Kanaan itu. Yosua dan Kaleb melihat Kanaan dari sudut pandang keyakinan imannya pada Kristus Yesus, pada Tuhan. Sementara ke-10 pengintai melihat dari pola pikiran dirinya sendiri. Bahwa dia melihat gak mungkinlah dapat melawan. Lebih baik mundur kembali ke Mesir. Mereka tidak melihat dari sudut akal pikir yang benar. Enggak melihat dari kacamata iman kepada Tuhan. Mereka hanya melihat dari sudut pandang dirinya sendiri. Begitu lihat orang-orang enak
yang tinggi besar, gagah perkasa, dia merasa hanya sebagai belalang. Itulah sebabnya lebih baik mundur, gak usah melawan. Tapi beda dengan Kaleb yang Yosua. Tetap mengajak maju dan berperang menduduki tanah Kanaan. Demikian kita juga. Kalau cara pandang kita melihat semua benar, semua kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi di depan kita, maju, enggak mundur belakang. Apapun pengalaman-pengalaman di luar ini menyakitkan kita, kita tetap maju bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita memikirkan, melakukan hal-hal semua yang benar, kita akan mengenal pribadinya dalam hidup kita. Kita akan lebih mengasihinya dan kita akan lebih takut menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sehingga dalam seluruh kehidupan kita, kita tahu mana kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang berkenan, mana yang tidak, dan mana yang sempurna. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, bukan keadaan. Tapi kalau damai sejahtera dunia yang dilihat berdasarkan dari keadaan. Kalau damai sejahtera Yesus ada dalam hidup kita, masalah apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, kita tetap memikirkan, mengikuti kebenaran itu dalam hidup kita. Masa depan kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan dan kita putuskan. Apakah kita putuskan dengan semua yang benar atau semua yang tidak benar? Pilihan ada di tangan kita. Karena itu kita harus mengontrol, mengolah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Memang kita akuin kadang-kadang pikiran kita ini loh menghambat kita. Jujur saya akui juga, nanti saya ada kesaksian. Diri saya sendiri bukan orang lain ya. Oke, oleh karena itu kalau kita buka Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Tuhan. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus memilih pola pikir yang benar, pola positif, hal-hal yang positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu senantiasa baca firman, taat, renungkan, dan lakukan firman itu. Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Yang bisa mempengaruhi pikiran kita sehingga kita bisa memikirkan yang benar, yang berguna untuk membangun kerohanian kita. Tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita pasti tidak mau memikirkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan, bukan? Sebaliknya, kalau kita mau memikirkan hal-hal yang Dia sukain, hal-hal yang membuat kita berkenan, maka kita harus memikirkan dan melakukan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita. Karena kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Jadi dasar pola pikir kita dalam kebenaran adalah firman Tuhan. Bukan kebenaran dalam diri kita sendiri. Seringkali kita menghadapi permasalahan. Kebenaran bukan kebenaran firman Tuhan yang kita ikutin. Tapi kebenaran diri kita sendiri. Kalau kita hanya bersikap positif, ngikuti kebenaran diri kita sendiri, kita bisa terjebak pada
positivity. Orang yang memiliki toxic positivity memiliki pemikiran yang diangkat mengenai situasi yang dialami, hanya ngerasain ngikuti emosinya sendiri. Pokoknya harus dilihat positifnya tanpa mengevaluasi, memikirkan kembali hal-hal yang telah dialami. Contohnya kalau kita misalnya kita ngelamar kerjaan, terus kita ditolak, terus kita ngomong gini, ya mungkin belum waktunya. Orang yang demikian adalah orang toxic positivity. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Orang yang toxic positivity menutupi kekecewaan, kesedihan, kemarahannya dengan berusaha bersikap dan berkata-kata positif dari dirinya sendiri, bukan dari kebenaran firman Tuhan. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Justru pada saat kita mengalami sesuatu yang membuat hidup kita terluka, kecewa, kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita nikmati hadiratnya, kita ungkapkan apa yang terjadi, yang kita alami, sambil mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan apa yang akan dihasilkan dari apa yang kita lakukan untuk yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Untuk itu, mari perkuat kita semakin beriman, berpengharapan terus kepada Yesus Kristus. Kita harus berjuang terus melatih dan memikirkan hal-hal yang benar. Melatih pikiran kita untuk mengisi dan memikirkan firman Tuhan serta menerapkan dalam kehidupan kita. Saya pernah sudah menyaksikan beberapa waktu yang lalu mungkin ya, mengenai perpecahan kami di LOV. Terus ya ini saya jadi orang toksik ini, positivity. Saya bilang, Tuhan kalau begitu aku kan sudah ngalami 2 kali ya Tuhan. Berarti aku gak pantas dong jadi ketua. Aku gak mampu dong. Buat apa? Lebih baik aku melayani dari gereja ke gereja. Aku gak perlu komunitas untuk misi keluar. Cukup dari gereja ke gereja. Dan dilalah ngomongin bahasa Perancisnya. Saya pada waktu doa ngomong untuk saya itu dilalah. Banyak tawaran di gereja. Loh seolah-olah dari Tuhan kan. Itu yang dikehendaki Tuhan kan. Tapi Tuhan mengingatkan melalui adik saya. Bangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Kaget saya. Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, nangis. Saya koreksi diri saya apa yang terjadi. Sampai akhirnya seorang hamba Tuhan yang tidak kenal meneguhkan. Semua harus terjadi karena aku akan membedakan kambing dan domba. Dan engkau kuberi misi visi yang baru. Engkau akan kutemukan orang-orang yang baru untuk melakukan misi yang baru dari aku. Saya bilang, Tuhan tembok Yerusalem dibangun runtuh. Aku gak punya siapa-siapa lagi Tuhan sekarang Tuhan. Tuhan jelaskan apa? Reruntuhan itu, tembok itu. Kalau ada yang bisa dipakai, walaupun sekecil pun yang bisa dipakai, pakailah. Kalau yang gak bisa buang, jangan pakai kembali. Dan aku akan memberikan bahan bangunan lagi untuk membangun tembok Yerusalem. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan sudah menyiapkan dan mengirimkan orang-orang dalam pelayanan misi. Tuhan luar biasa, saya tidak mencari, saya tidak meminta, mempengaruhi orang. Kebanyakan orang sekarang mempengaruhi bukan? Saya gak mau mempengaruhi. Saya gak mau cari sana, enggak. Tapi Yesusku luar biasa. Kalau semua dari Tuhan, kita ikuti hal-hal yang benar. Dia menyediakan yang kita butuhkan untuk kerajaannya. Jujur,
siapa kami? Siapa kami? Saya bersyukur bahwa saya dengan adik saya punya suatu komitmen hidup ini bagi untuk Tuhan. Semua karena apa? Doa dari mami saya. Mami saya bilang kalau aku jadi hamba Tuhan, kalau aku jadi anak Tuhan melayani. Mami saya melayani bukan sebagai penginjil, bukan sebagai pengkhotbah, enggak. Mami saya guru sekolah, guru sekolah minggu dan juga dia pelatih kur loh. Tapi dia menginginkan anaknya semua melayani. Dan ternyata semuanya empat melayani dia. Melayani Yesus Kristus. Bahkan sekarang mulai cucu-cucunya. Semua dari kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran kita sendiri. Kalau seandainya saya mengikuti kebenaran saya sendiri. Dan dilala bahasa Perancis tadi. Banyak gereja mengundang saya. Apa jadinya? Saya melakukan pekerjaan mungkin di mata dunia. Saya baik karena melayani Tuhan. Tapi itu bukan yang diinginkan Tuhan. Yang Tuhan inginkan misi. Selamatkan anak-anak muda itu. Itulah sebabnya misi yang Tuhan berikan pada saya baru. Kami melayani anak-anak muda untuk kembali datang. Mengapa anak-anak muda? Karena kalau orang tua mindsetnya susah diubah. Kalau melalui anak muda ini akan merubah dengan sendirinya mindset orang tuanya karena melihat perubahan dari anak-anak. Dan ini semua digenapi oleh orang yang tidak tahu misi, visi dan apa yang saya lakukan. Tuhan Yesus luar biasa. Itulah sebabnya isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menurut pandangan manusia. Jangan menurut pandangan diri sendiri. Dan kita harus menghindari omongan-omongan kosong yang tidak suci, yang penuh yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan kita memikirkan hal-hal yang negatif. Kita harus berjuang, berlatih terus untuk memikirkan yang benar. Karena memikirkan yang benar tidak dapat terjadi semalam. Perlu perjuangan, perlu tekad, perlu waktu. Karena seringkali pada saat kita mengalami masalah persoalan di hadapan kita, yang terlebih dahulu akan mempengaruhi pikiran kita adalah pikiran kita sendiri, bukan hal-hal dari kebenaran. Itulah sebabnya kita harus benar-benar mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan dengan serius. Kalau kita lihat ya, padahal kita tuh tiap minggu kadang dengar firman toh. Belum ditambah lagi persekutuan doa, belum lagi komsel, macam-macam ya sekarang ya. Harusnya firman itu kan udah nyantol dan bisa kita lakukan toh. Ternyata enggak itu. Cuma lewat hebes bablas angin nih. Tapi kalau kita benar-benar nyerap, merenungkan, menerima, dan pada saat kita menghadapi suatu masalah atau apa kita praktekkan, wow, luar biasa itu. Itulah sebabnya tadi saya katakan coba bandingin pergaulan kita dengan orang-orang yang melakukan kebenaran dengan orang-orang yang enggak. Efeknya pada diri kita tuh apa? Itu yang kita renungkan. Itu yang membuat kita ambil suatu keputusan. Mau tahu enggak? Kalau kita mau memikirkan dan melakukan semua yang benar, banyak keuntungan yang kita dapat. Yang pertama, kita akan semakin mengenal pribadi Yesus. Karena dia tinggal dalam hidup kita. Kita akan menjadi milik dia. Dan kita menjadi pendamai dimanapun kita berada. Anak Tuhan bukan menjadi penyulut api kompor. Tapi pendamai. Dan kita akan memberi hidup yang kekal. Dan hidup kita penuh dengan kemerdekaan dan kemenangan. Dan kita akan berbuah lebat dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu,
Mari kita belajar terus, jangan pernah menyerah. Jatuh bangun biasa. Tetapi seorang atlet, dia akan bangkit kembali berjuang untuk melakukan semua yang benar. Sekalipun mayoritas di sekeliling kita tidak melakukan kebenaran, kita harus tetap melakukan kebenaran karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidup benar. Amin buat firman Tuhan. Saya minta tolong tim musik dan BL Singer kita nyanyikan kalau kita hidup bagi Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Kau nyatakan janjimu kepadaku. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, Kalau kita hidup, biar hidup kita untuk Dia, untuk kemuliaan Dia. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik saja, masing-masing berdoa. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan? Kita memikirkan dan mempraktekkan hal-hal yang benar sehingga kehidupan kita berdampak bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan.
tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari Saya katakan pujian kasih-Mu. kalau ku hidup sebagai doa kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya minta musik saja. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Sepanjang 2024, setiap kita punya banyak pergumulan, punya banyak masalah. Baik masalah pribadi, baik masalah gereja ini, masalah pelayanan. Mari kita renungkan sama-sama. Adakah yang dapat memisahkan setiap pribadi kita daripada kasih-Nya? Tidak bisa. Cinta Tuhan kita kepada kita itu kekal. Karena Dia sudah bersabda, Dia sudah berfirman. Dia akan tetap setia kepada kita. Dia, Tuhan Yesus, akan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Mari jangan pernah mau kita lepaskan kasih Tuhan dari hidup kita. Firman hari ini sangat jelas menyampaikan kepada kita semua yang benar di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Semua yang benar di dalam cintanya Tuhan Yesus kepada kita semuanya tidak pernah berubah. Dunia berkata, ahli ekonomi berkata, tahun ini bukan semakin baik. Itu fakta dunia. Itu yang dunia katakan. Tapi firman berkata, kami setiap kita, Tuhan akan angkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Setiap kita akan hidup sehat. Setiap kita akan hidup damai sejahtera. Setiap kita akan Tuhan berkatin. Tuhan bukakan pintu-pintu setiap kita. Mari kita pegang firman Tuhan itu. Masing-masing ambil waktu berdoa. Musik berhenti. Masing-masing ambil waktu 5 menit kepada Tuhan. Masing-masing ambil waktu ini. Tuhan, terima kasih. Setiap kami ini berharga di mata-Mu. Setiap kami Engkau berikan napas hidup, Tuhan. Setiap kami sudah Engkau pelihara dan Engkau terus pelihara kami, Tuhan. Setiap kami Engkau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Engkau berikan keluarga. Terima kasih Tuhan. Setiap kami boleh beraktivitas, boleh usaha, boleh bekerja. Terima kasih Tuhan. Setiap kami, anak-anak kami boleh sekolah, studi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu untuk kebenaran Tuhan. Dunia boleh berkata kepada kenyataan. Tapi kebenaran tidak pernah berubah. Kebenaran itu lebih kuat
Tuhan. Kami akan terus maju Tuhan. Dan menduduki keluar sebagai pemenang Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Urapi Bapa setiap kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Ibu Lili Bapa. Yang akan membangun kemuliaan-Mu kembali Bapa. Nama-Mu dicayakan, Nama-Mu diagungkan, Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Berkati Bapa. LOF yang akan dibangun kembali untuk kemuliaan Nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan. KFG Tuhan. The Kingdom Family of God Tuhan. Akan dibangun kembali untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami bersyukur itu Bapa. Terpujilah Nama-Mu Yesus. Kami bersyukur atas itu semuanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita diberkati akan kebenaran firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pastor Lili Trifosa yang sudah hadir bersama rekannya untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini. Biar Filipi 4 ayat 8 itu menjadi momentum yang terbaik untuk kita mengawali kehidupan kita, amin, di tahun 2025. Semua yang benar. Ya seperti tadi Pastor Lili berbicara, akhirnya harus kita pikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta digital YHS Bogor. Silakan multimedia untuk menampilkan. Shalom, selamat datang di YHS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, ujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah minggu depan tanggal 2 Februari 2025 akan dilayani oleh Pastor Petrus Tan. Ibadah disertai perjamuan kudus dan perpuluhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya demikian warta digital Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih di dalam bagian ibadah kami juga tidak lupa untuk memberikan persembahan untuk hormat kerajaan-Mu ya Bapa. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan di tempat ini, persembahan umum dan persembahan khusus. Biarlah Tuhan Kau sucikan persembahan yang akan kami berikan. Kami ingin memberikan dengan penuh sukacita, dan Kau yang akan membalas berlipat kali ganda untuk kehidupan kami, karena semua yang benar sudah kami terima melalui firman Tuhan.
Pujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya sesuai dengan kotak yang ada. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menerima berkat dari surga melalui Gembala kita. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat Usia lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Bapa surgawi. Di dalam cintanya si kudus dan kuat kuasa Roh Kudus, marilah setiap imam dengan kebenaran firman Tuhan berdiri tegak di hadapan Tuhan, hidup di dalam kebenaran kasih cintanya. Maka apapun yang kita lakukan dengan cinta kasih di dalam kebenarannya, pasti berhasil, pasti beruntung, pasti diberkati, pasti sukses, pasti sehat, pasti bahagia, pasti harmonis. Terpujilah nama Tuhan. Begitu juga istri kita masing-masing akan mengerjakan pekerjaannya dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dan dari rahimnya lahirlah keturunan yang gagah perkasa. Karena kuat bagaikan Raja Wali. Mungkin sejarah bagi bangsa ini dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin.